Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu hitung-hitungan peluang kelulusan tenaga non-ASN atau tenaga honorer non-database BKN pada seleksi P3K 2024. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tahun ini pemerintah menetapkan tenaga non-ASN, tenaga honorer di dalam database BKN. Kami ulangi, tahun ini pemerintah menetapkan tenaga honorer non-database BKN bisa mendaftar pada seleksi P3K 2024. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024, honorer non-database BKN wajib memenuhi sejumlah persyaratan untuk melamar seleksi P3K tahun 2024. Salah satu persyaratan utama adalah wajib bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terkini dan tidak pernah putus, atau dalam arti bekerja di instansi pemerintah secara terus-menerus tanpa putus. Meski dipastikan bisa melamar seleksi P3K 2024 honorer non-database BKN tidak akan bersaing secara menyeluruh dengan pelamar lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya 2 tahapan seleksi P3K yang ditetapkan pemerintah dalam surat BKN nomor 66-10-B/KS-01-SD-K-2024. Pada tahap pertama dibuka pada tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024. Honorer yang boleh melamar seleksi P3K adalah mereka yang terdaftar di database BKN. Sementara untuk tahap yang kedua tanggal 17 November 2024 hingga 31 Desember 2024, honorer yang bisa mendaftar adalah non-database BKN atau tenaga honorer yang tidak ada dalam database BKN dan lulusan PPG. Dengan adanya pembagian tersebut, peluang lulus para honorer dalam seleksi P3K 2024 juga berbeda. Kelulusan akan didasarkan pada prioritas sesuai dengan klasifikasi atau kategori tenaga honorer yang melamar. Lantas, bagaimana peluang kelulusan tenaga honorer non-database BKN pada seleksi P3K 2024? BKN telah menyampaikan urutan kelulusan honorer berdasarkan urutan prioritas berikut ini. A. Pelamar prioritas atau pelamar prioritas guru dan di 4 bidang pendidik tahun 2023. B.
X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2. C. Tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data database BKN. Dan yang terakhir D. Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Honorer non-database BKN ditempatkan pada prioritas keempat pada terakhir seleksi P3K 2024. Artinya, peluang lulusannya tentu paling belakang atau paling kecil di antara semua kategori honorer yang ditetapkan. Tenaga honorer non-database BKN baru akan diprioritaskan setelah 3 kategori di atasnya lulus berdasarkan formasi P3K yang tersedia. Bisa dikatakan bahwa formasi yang diperuntukkan bagi tenaga honorer non-database BKN adalah sisa formasi honorer database BKN yang tidak terisi. Nantinya, jika ada sisa formasi dari honorer prioritas sebelumnya, akan ada persaingan di kalangan honorer non-database BKN untuk mendapatkannya. Dalam hal ini, penilaian baru akan dilakukan menggunakan perangkingan berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil seleksi. Peringkat terbaik tentu berpeluang besar lulus untuk memperebutkan sisa formasi yang masih tersisa. Meski peluangnya terbilang kecil, honorer non-database BKN tetap berkesempatan untuk lulus seleksi P3K tahun 2024. Kita harus tetap berdoa semoga tenaga honorer yang berada di luar database BKN dapat berkesempatan yang sama seperti rekan-rekan tenaga honorer yang ada di dalam database BKN. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu mengenai hitung-hitungan peluang kelulusan honorer non-database BKN pada seleksi P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.